Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hamdan hamdan wa syukrillah syukran syukran wa atamma alaina bis-sihat wal afiyah. Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi razaqana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwanul kiram rahimakumullah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, itulah yang bisa kita lafazkan pada subuh hari ini. Dengan karunia dan nikmat Allah kembali menghidupkan kita setelah raga kita, tulang-tulang kita diistirahatkan sementara. Kembali Allah hidupkan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Ini adalah nikmat yang besar. Kemudian ditambah lagi kita menjadi pengikut setia dari baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua bersama dengan baginda Rasulullah nanti di yaumil kiamat, tepatnya di dalam surga. Amin. Nas'aluka murafaqatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannatul firdaus. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan dari penjelasan kita beberapa tentang rukun salat. Pada bulan yang lalu kita sudah jelaskan rukun salat itu di mazhab Syafi'i 14, di mazhab-mazhab yang lain 17, kemudian bahkan ada 12. Jadi perbedaannya hanya di tumaninah yang 4 dan tumaninah yang 2. Yang pertama telah kita bahas mengenai takwiyah tentang penguatan niat. Kemudian pada subuh hari ini kita lanjutkan rukun salat yang kedua, yaitu masih dalam rukun salat fi'liyah. Kalau niat itu rukun salat rukun kalbi, karena dia urusan hati. Jadi rukun salat yang kedua yaitu yang berkenaan dengan fi'liyah, yaitu dalam kitab-kitab fikih dijelaskan seperti kata-kata kuf bisiklin mustaqim. Kuf bisiklin mustaqim artinya berdiri tegak. Jadi berdiri tegak. Berdiri tegak di dalam salat itu wajib. Wajib. Khususnya dalam as-salatu maktubatu, dalam salat wajib fardu. Jadi berdiri tegak sebelum salat itu wajib. Jadi siapa yang tidak berdiri dan dia mampu, nanti ada ruksahnya,
ruksahnya kalau dia tidak mampu. Dan dia mampu, maka salatnya tidak sah. Sepakat ulama 4 mazhab. Sepakat Ibnu Abbas, sepakat Ibnu Mas'ud, sepakat Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang yang tidak berdiri dalam salat fardu maka salatnya tidak sah. Karena itu masuk dalam rukun. Dalilnya dalam kitab-kitab fikih dijelaskan oleh Allah, hafizu di Al-Baqarah, hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu qanitin. Wa qumu, berdirilah. Jadi jaga salat kalian, utamanya salat wusta, salat asar yang 5 waktu maksudnya. Kemudian berdirilah qanitin, agar khusyuk. Berdirilah di hadapan Tuhanmu dengan khusyuk. Jadi berdiri ini dalil. Ini dalil bahwa salat itu harus diawali dengan berdiri sesudah niat dipasang. Kalau dalam hadis-hadis sahih Rasulullah dalam Bukhari Muslim berkata, salli qa'iman, salatlah kalian berdiri. Jadi salatlah kalian berdiri. Fa in lam tastati, apabila kalian tidak mampu, fa qa'idan, maka boleh duduk. Fa in lam tastati, apabila kalian tidak mampu juga duduk, fa ala jambi, maka boleh berbaring, miring. Jadi boleh berbaring. Jadi ini perintah. Jadi selagi masih mampu kita berdiri, ya berdiri. Nah, persoalannya di sini, bagaimana andai kata kita tidak mampu berdiri? Nah, ini telah dijelaskan oleh para sahabat dengan imam mazhab. Dia tidak mampu berdiri lama dalam salat fardu. Berarti dia membutuhkan media. Apakah dia duduk langsung atau apa yang membutuhkan media, yaitu kursi kalau hari ini. Nah, maka kalau dia butuh media, dia butuh kursi, maka sepakat jumhur ulama, Imam Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad, Imam Hanafi, bahwa sebelum dia duduk di kursi, dia bertakbir dulu dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri dulu, Allahu Akbar, baru dia duduk di kursi. Jadi tidak langsung duduk di kursi. Nah, ini kalau orang-orang tua saya sudah duduk di kursi, maksudnya salat wajib, maka berdiri dulu, bertakbir, baru duduk pakai media kursi. Begini juga kontemporer, dalam fikih kontemporer dibahas oleh mazhab Syafi'i. Bagaimana Syafi'iyah kita salat di atas pesawat. Nah, walaupun sebenarnya sebagian ulama tidak menginginkan salat di atas pesawat, apalagi orang dalam perjalanan safar, karena ada jamak takhir. Nah, tapi sebagian ulama membolehkan, karena jangan sampai ini barang, intinya jangan ditinggalkan ini salat. Karena kalau orang sudah naik pesawat datang ke mukimnya di tempatnya, biasa sudah malas sembahyang, dilupa. Nah, ini bahaya, dosa. Apalagi kalau hanya penerbangan domestik, yang paling repot ini penerbangan domestik Jakarta Palu. Itu penerbangan domestik Jakarta Palu, tiket yang murah itu kan rata-rata pemberangkatannya jam 2 jam 3 subuh. Itu tiket agak rahis, agak murah. Paling banyak orang di situ. Nah, otomatis di udara kita sudah pukul 5 itu. Kalau pemberangkatannya jam 3, berarti subuh kita dapat di udara. Tinggal disesuaikan waktunya, maju 1 jam karena sudah masuk Indonesia Barat, Indonesia Timur. Maka utamanya Majelis Ulama Indonesia membolehkan kita salat.
Tapi dengan catatan, ketika kita salat di atas pesawat, kalau memungkinkan pesawat tidak goyang, maka minimal kita takbir, berdiri lurus dulu, takbir baru duduk di kursi pesawat. Baru kita sembahyang duduk di kursi pesawat. Tapi takbir pertama itu kita berdiri. Karena yang dicari ini rukun pertamanya harus berdiri tegak. Nah, begitulah kira-kira. Nah, begitu juga kalau kita pakai media kursi. Nah, kemudian dibahas di Rabita al-Islami, perkumpulan ulama, pembahasan fikih mengenai ini. Andai kata dia pakai media kursi, maka bagaimana aturannya dalam ilmu fikih? Jadi dalam ilmu fikih, kaki kursi yang belakang itu sama ratanya dengan tumit jamaah yang berdiri. Jadi sama ratanya, begitu model sapnya. Kaki kursi yang di belakang itu selaras dengan tumit jamaah yang berdiri. Begitu ukurannya. Bagaimana seandainya tidak bisa demikian? Tidak bisa demikian, maka beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Al-Utsaimin, Abu Bakar Al-Jaziri itu menganjurkan mencari pinggir-pinggir atau tiang-tiang masjid yang tidak mengganggu, yang memang jemaah belakang mungkin tidak akan datang, tidak terpenuhi. Sehingga kenapa kalau kaki kursi ini kita mundurkan, tidak sejajar dengan tumit, itu nanti bisa-bisa kita memutus saf akibat ulah kita. Maksudnya putus saf apa? Orang yang di belakang itu pasti tidak bisa sujud, karena kursi kita tidak sejajar dengan tumit kursi kaki belakang. Jadi pasti mundur, sehingga orang yang di belakang itu otomatis tidak salat di situ. Dia akan putuskan saf, di sampingnya juga begitu. Jadi ini barang kosong. Maka sebab ulah kita saf putus di belakang. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi mustahabnya memang harus dijelaskan oleh para ulama, harus kaki belakang kursi sejajar dengan tumit jamaah. Nah, jadi tidak usah pusing depannya, karena kita sudah darurat pakai kursi sejajar. Nah, kemudian saudaraku yang berbahagia, untuk salat sunat, salat tertua, maka diperbolehkan. Ya, baik kita pakai kursi. Jadi kalau medianya di bawah itu tidak ada pembahasan, karena tidak ada media yang kita pakai. Jadi kalau salat sunat, mampu atau tidak mampu kita berdiri, maka boleh untuk salat dulu. Hanya nilai pahalanya kurang. Kata Rasulullah dalam hadis panjang, hadis sahih, ujung-ujung hadis Rasul mengatakan demikian: Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Jadi siapa yang salat dia berdiri, maka itu lebih utama, lebih tinggi nilai pahalanya. Itu yang paling utama, fahuwa afdal. Kemudian man shalla qa'idan, siapa yang duduk, falahu nisfu ajri qaimi, maka dia mendapatkan pahala setengahnya orang yang berdiri. Itu saja kurangnya. Jadi dapatkan setengahnya orang yang berdiri. Makanya orang-orang yang salat duduk ini banyak-banyak berzikir supaya imbangi itu. Orang tua saya pas salat banyak-banyak berzikir. Karena kita yang salat duduk ini hanya dapat setengah dari salat orang berdiri. Demikian juga kata Nabi, man shalla na'iman, siapa yang salat berbaring, falahu nisfu ajri shalla qa'idi. Jadi siapa yang salat baring, dia mendapatkan setengah pahala dari salat orang yang duduk. Jadi setengah lagi dia dapatkan. Jadi kalau andai kata orang berdiri dapat 100, berarti orang yang duduk sembahyang dia hanya dapat 50. Kemudian orang yang berbaring dia hanya mendapatkan 25.
Kemudian orang yang tidak sembahyang dia mendapatkan siksa dan azab. Nah, itu beda. Tapi alhamdulillah Bapak tua dengan umur begini luar biasa. Bahkan saya kalah. Kalau saya masih mampu berdiri Bapak tua, hanya kalahnya bangkitnya semua lutut-lutut itu bunyi sakit karena obesitas, berat badan yang terlalu berat. Jadi kalau berdiri itu ini luruskan ini tulang ini sakit bunyi dia. Nah, ini Bapak tua alhamdulillah dengan umur sudah 70 juga Pak. Lebih Pak. Ternyata lebih tua dari Haji Nasir. Iya. Nah, ternyata Bapak tua ini Allah anugerahi kesehatan yang luar biasa, kekuatan. Masih sempurna, berdirinya masih sempurna. Bahkan Haji Umar juga kalah berarti. Nah, apalagi saya. Nah, jadi ini sepakat para ulama mazhab mengatakan bahwa siapa yang bisa berdiri dalam salat fardu dan dia tidak berdiri, salatnya tidak sah. Jadi kecuali memang tidak mampu berdiri tiba-tiba. Dijelaskan sama Imam Abu Hanifah. Tiba-tiba sementara salat pusing, goyang. Atau sebelum angkat takbir, goyang. Nah ini diperintahkan boleh dulu. Bahkan kalau bisa jangan sembahyang dulu, nanti bisa bahaya kan. Nah, jadi dalam kondisi tetap berdiri, dipaksakan berdiri. Kalaupun kita pakai kursi, berarti berdiri sebentar, bertakbir, habis takbir baru kita duduk di kursi. Begitu aturan. Nah, begitu yang bagus. Nah, kemudian yang tidak dibolehkan makruh. Ini kalau ada ditegur. Makruh itu biasa di masjid-masjid sudah pakai kursi, dia pakai meja lagi. Ada orang tua biasa pakai meja karena dia sudah tidak mampu turun ke bawah. Nah, ini tidak boleh. Dalam secara hukum tidak boleh. Jadi sekemampuan kita. Sehingga Ibnu Abbas bilang kita ruku sekemampuan kita, kemudian sujud. Yang jelas kata Ibnu Abbas, yang Nabi ajarkan, ruku dengan sujud ada perbedaan. Jadi kalau memang ruku begini berarti sujud dibeginikan sedikit. Tinggal diatur mana kemampuan tulang. Jadi jangan ditaruh meja lagi di depan supaya untuk sujud. Nanti kalau makin tua makin tidak bisa tambah tinggi begini mejanya. Terakhir seperti begini. Ini ada di pembahasan Imam Nawawi tentang sujud sahwi, sujud sajadah. Jadi kita sementara di atas mobil tiba-tiba baca surat sajadah. Nah, jadi karena kita kebiasaan sujud sajadah, hanya kita ambil bantal atau tangan untuk sujud begini, atau kita sujud di kursinya mobil, maka ini tidak dibolehkan. Jadi tidak usah sujud sahwi, tidak usah sujud sajadah. Nanti ada bagus kondisinya, baru kita bisa sujud sajadah. Jadi dilewatkan saja sujudnya. Ayat yang dibaca silakan dilanjutkan. Jadi tidak usah pakai tangan untuk sujud, pakai isyarat. Itu tidak dibolehkan, makruh hukumnya. Ya, apalagi hukum sujud sajadah ini kan hanya sunnah muakkad, sunnah biasa. Ya, jadi tidak bisa kita pakai. Begitu juga sembahyang ada di masjid-masjid, dibuatkan meja dari kayu supaya dia bisa sujud di situ. Padahal tidak usah, tidak usah demikian. Itu tidak dibolehkan karena sujud itu kita harus dibawa. Memang sujud itu ini tempatnya. Jadi saudaraku sekalian, Imam Al-Ghazali kalau secara hakikatnya sedikit bahwa berdiri tegak lurus ini mengajarkan kita supaya dalam kehidupan ini lurus. Pandangan itu jelas ke depan, itu pandangan akhirat, itulah orang-orang yang beriman. Kemudian jujur, adil, tegakkan kebenaran. Apalagi di saat-saat ini istilahnya Pak Haji Nasir bilang nahi mungkar ini kurang. Jadi nahi mungkar ini kurang. Sebenarnya nahi mungkar ini sudah banyak ya. Hanya memang sekarang orang berdiam diri karena satu, kita tidak punya senjata apa. Karena hari ini penguasa yang zalim itu luar biasa. Penguasa yang zalim, orang yang baik pun bisa jadi tumbal, kan begitu. Nah, jadi itu penguasa zalim. Tapi ya tidak bosan-bosannya kita serukan. Ya. Apalagi baru-baru ini baru terbongkar. Ternyata selama ini korban
sapi. Korban-korban ini dan ternyata memang diatur dalam negara ada dana APBN. Hanya sayang Majelis Ulama mungkin blunder sedikit lah, ya. Artinya kalau memang boleh sedekah. Jadi bantuan dari pemerintah itu kan namanya bukan kurban, bansos lah, kira-kira begitu ya. Boleh saja, sama dengan kurbannya orang setelah korbannya orang sebelum salat Idul Adha lah begitu. Jadi dia jadi sedekah daging, ya. Jadi tidak bisa korban. Ini juga yang paling banyak karena korban ini kan dia person natural, maksudnya individu, harus ada nama. Nah, ini juga yang banyak terjadi di instansi-instansi. Sebenarnya Majelis Ulama harus turun tangan ini, sampaikan. Institusi kan paling banyak. Korban 1 ekor sapi atas nama dinas kekotoran umpama. Nah, itu bukan kurban, itu sedekah daging. Karena korban itu harus duit sendiri. Bahkan kita buat korban aturannya, masjid dengan korban itu tidak punya hubungan apa-apa. Dalam kitab-kitab fikih klasik dibahas. Masjid dengan korban tidak punya hubungan apa-apa. Karena ibadah korban ini di zaman sahabat dipotong di depan rumah masing-masing. Jadi setelah salat Idul Adha, Rasulullah itu kumpul sahabat sambil berdiri cerita. Jangan hewan kurbanmu jangan pincang, jangan buta, jangan kurus, jangan tua, jangan pecah matanya, pecah telinganya. Karena apa? Karena setelah itu sahabat pulang potong masing-masing depan rumah. Masjid Nabawi tidak pernah dipakai untuk penyelenggaraan kurban. Nah, adapun kalau memang sekarang untuk syiar, ya boleh-boleh saja. Yang penting dengan syarat semua operasional korban tidak boleh diambil dari kotak amal jemaah. Itu karena kotak amal jemaah itu untuk kemaslahatan umum, sedangkan korban ini ibadah individu. Sehingga kata Nabi, jangan korban kamu tidak sempurna. Dijelaskan kepada ulama apa itu? Ada korban tidak ada kepalanya, ada korban tidak ada kakinya. Bagaimana bisa? Kok korban tidak ada kepalanya? Iya, ketika hewan korban yang disembeli, biaya pekerjanya dibayarkan kepalanya, dibayarkan kakinya untuk kaledo, dibayarkan upah kerjanya, dibayarkan kulit. Itu tidak boleh. Berarti kita punya korban kendaraan nanti bisa-bisa bannya fortune-nya tidak ada satu. Bisa-bisa kacanya tidak ada. Jadi tidak sempurna, disempurnakan. Maka orang yang korban harus mengeluarkan operasional sendiri, biaya pribadi, mulai daripada pembelian hewan, bukan hanya pembelian hewan, semuanya, transportasi, pemeliharaan, penyembelihan, pemotongan, itu harus dibayar oleh mudia, korban sendiri. Jadi sampai tidak bisa dibayar dari kas. Oh, ada yang kerja, diambil uang kas masjid untuk kerja kurban, tidak boleh. Maka panitia kurban juga harus menyisihkan. Karena biasanya kalau dibuat di masjid ya boleh-boleh saja untuk syiar, harus disisihkan karena jangan sampai ada listrik yang terpakai. Jadi uang kurban itu disisihkan untuk uang listrik, diserahkan ke pengurus. Nah ini pengurus, ini uang listrik yang terpakai karena ada air. Air itu butuh listrik keluar. Nah itu harus supaya korban kita sempurna. Karena memang di zaman sahabat korban bukan di Masjid Nabawi, korban di depan rumah masing-masing dari para sahabat. Begitulah kira-kira. Nah, ini malah muncul lagi ternyata dana APBN ya. Jadi dia bukan kurban, jadi sedekah daging lah ya. Dari gereja sebelah juga. Iya. Nah, kemarin ada lagi kita pengajian di Tondok itu karena hanya 4 orang. Jadi ditulis di papan NT 3 kan ke bawah. Jadi saya iseng tanya sama imamnya, Pak Imam, MT apa? Inisial nama? Dia bilang tidak, MT itu majelis taklim. Saya bilang bagaimana bisa? Ya, karena korbannya hanya 4 orang, jadi uang kas majelis taklim yang pakai untuk tutupi. Saya bilang jangan. Itu dirusak, yang rusak itu orang yang 4 orang kesihan. Karena yang 3 itu jadi sedekah daging, tidak bisa majelis taklim korban. Dia bilang itu uang infak juga. Iya infak, tapi bukan korban. Korban itu kan person, jadi tidak ada hubungannya. Itu untuk kesejahteraan majelis taklim, ya silahkan. Tidak bisa Pak. Jadi bagaimana? Tapi hanya 4 orang apa? Bagaimana solusinya?
Saya bilang solusinya ada dua. Solusinya ada dua. Yang pertama, dipanggil pihak pekorban, didudukkan, kelompok serikat di sini sudah penuh, yang bisa nanti dialihkan ke ganam, kambing. Nah, dicari kambing. Kalau memang harganya mahal, dia tambah. Yang kedua, dicari solusi. Yang kedua, ini biasa dipakai lembaga sosial nasional, B2, dan sebagainya. Yang kedua, kalau 4 orang, patungannya berapa? 2,5 juta, berarti 10 juta. Masih bisa dapat sapi dengan harga 10 juta, tapi pasti badannya agak di bawah. Yang penting umurnya, sempurnanya fisik masuk. Nah, bisa begitu solusinya. Jadi dua itu cara. Jadi dicari sapi yang 10 juta, kemudian musimna, dia sudah 2 tahun ganti gigi. Setelah itu jangan sampai ada cacat. Mengenai jumlah kantongannya kan sesuai dengan uang. Ada harga ya pasti ada kantongan. Makin tinggi harga makin banyak kantongannya. Yang penting dia 2 tahun. Jadi itu solusinya. Kemudian uang pemotongannya, uang packingnya, uang distribusinya minta dari pekorban 4 orang. Ini karena uang Anda pas untuk harga 1 ekor sapi, berarti kita hanya butuh uang kantongan dengan uang kerja. Ini mungkin 100.000 satu orang, 400 sudah bismillah, sudah boleh jalan. Nah, apalagi korban atas nama kantor. Sebenarnya waktu masih Prof Hamkah itu sudah keluarkan fatwa. Hanya memang waktu Hamkah itu keluar, banyak fatwa-fatwa itu yang keras-keras dibuka. Nah, sedemi kepentingan penguasa lah ya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada fatwa bahwa tidak bisa sama sekali korban kantor itu, kecuali karyawan itu nabung. Jadi nanti dipotong dari gajinya, setiap bulan bendahara yang atur. Itu berarti ada nama, itu duit ada namanya. Jadi tidak bisa pakai nama kantor, jadi repot. Nah, kira-kira begitu Bapak-bapak sekalian. Mungkin kopinya Dodi juga sudah ready, Pak Haji. Itu rukun salam yang kedua. Nanti kita sambung lagi di waktu berikutnya. Mudah-mudahan orang-orang tua saya tetap sehat walafiat semuanya. Utamanya bapak tua yang paling tua sudah masih bisa berdiri sembahyang dalam keadaan sehat, masih angka pasir lagi ya. Nah, demikian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu musta'an wal mustaqan. Al-afwa minkum ana uhibbu jami'a fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.